Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami, dan Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan kepada kita pada hari ini di minggu pertama di bulan April diambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berkata, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Sejauh ini pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa pesan Tuhan bagi kita lewat kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kita belajar dari murid yang disuruh oleh Tuhan Yesus untuk pergi mengambil keledai. Yang pertama adalah kita belajar dari mereka taat kepada Yesus. Dan ini juga yang Tuhan harapkan dalam hidup kita sebagai orang percaya, bahwa kita harus memiliki ketaatan dalam hidup ini. Orang yang taat, Bapak Ibu, kita percaya bahwa hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Kita bisa melihat akibat dari ketidaktaatan. Kalau kita melihat Adam dan Hawa ketika jatuh di dalam dosa, mereka tidak taat kepada Tuhan, dan akibat dari ketidaktaatan itu adalah firman Tuhan katakan di dalam Roma bahwa upah dosa ialah maut. Nah, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai orang percaya saat ini adalah belajar untuk hidup taat. Bagaimana kita taat kepada Tuhan? Ketika kita melakukan firman-Nya, ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita benar-benar mengandalkan Dia dalam hidup kita. Dan satu pertanyaan, Bapak Ibu, kenapa sih ada banyak orang tidak taat dalam hidup ini? Ketika saya menelusuri firman Tuhan ini, yang pertama, kenapa orang susah untuk taat? Karena terkadang kita lupa diri. Lupa diri kenapa? Kita lupa bahwa siapa yang menyelamatkan kita, siapa yang memberi kehidupan kepada kita. Inilah orang-orang yang susah taat karena dia lupa diri. Saya percaya bahwa kita bukan orang-orang yang lupa diri. Amin. Karena kita menyadari bahwa kita hidup sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa orang tidak taat dalam hidup ini, Bapak Ibu? Karena mereka tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Orang yang tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Allah, mereka sulit untuk apa? Sulit untuk taat. Sulit untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi orang yang memiliki pengenalan yang benar tentang Allah dalam hidupnya,
saya percaya dia pasti hidup di dalam ketaatan. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, maka kita juga harus taat kepada pemerintah, yang dimana pemerintahan berasal dari Allah. Kalau saat ini pemerintah kita berkata bahwa kita harus tinggal di rumah untuk saat ini, mari lakukan itu. Itu salah satu wujud nyata kita juga taat kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa pesan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini bagi kita? Yaitu kita harus belajar untuk melakukan atau memberikan yang terbaik. Ketika murid-murid Tuhan Yesus sudah mengambil keledai itu, Bapak Ibu, dan mereka tidak hanya membawa keledai itu kepada Tuhan Yesus dengan keadaan seperti itu. Namun murid-murid Tuhan Yesus mereka melepaskan baju mereka dan mereka mengalasi keledai itu, ya, untuk tempat duduk Tuhan Yesus. Artinya bahwa mereka melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Mereka melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati mereka. Dan ini juga yang Tuhan harapkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mari kita belajar untuk tulus, belajar melayani dengan sungguh-sungguh, belajar mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan Tuhan juga mengajarkan kita lewat keadaan saat ini, Bapak Ibu, lewat situasi virus corona saat ini, Tuhan juga mengajarkan kita untuk bisa menolong orang lain dengan sungguh-sungguh. Kita bisa mengulurkan tangan kita bagi rekan-rekan kita yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan pertolongan. Dan mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Kita melakukannya dengan tulus, memberikan yang terbaik seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa pesan Tuhan bagi kita lewat kebenaran firman Tuhan ini? Kita harus hidup dalam penyembahan. Kita harus hidup di dalam penyembahan. Kenapa kita harus hidup dalam penyembahan? Karena lewat penyembahan, di situ kita bisa mendapatkan kelegaan. Lewat penyembahan, disitulah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lewat penyembahan, disitulah kita memuliakan Tuhan. Disitulah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat penyembahan kita. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, mari kita terus hidup di dalam penyembahan. Kita terus hidup di dalam pujian kepada Tuhan. Kita terus hidup di dalam doa kepada Tuhan. Saya percaya orang yang hidup di dalam penyembahan, orang yang hidup di dalam doa, dia akan mengalami mujizat demi mujizat dalam hidupnya. Bahkan bagi orang percaya, yang benar-benar percaya kepada Tuhan, dia akan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan Tuhan bisa mengubah keadaan dalam kehidupannya. Kenapa kita harus hidup dalam penyembahan, Bapak Ibu? Karena lewat penyembahan, di situ kita menyatakan bahwa sesungguhnya kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Lewat penyembahan kita mengimani bahwa hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Makanya saya mengajak kita semua, mari kita hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Berikan waktumu untuk Dia. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang keempat, Bapak Ibu, apa pesan Tuhan bagi kita lewat kebenaran firman Tuhan ini? Kita harus hidup di dalam kerendahan hati. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus juga berpesan, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Di dalam menghadapi situasi saat ini, Bapak Ibu, Tuhan menuntut kita untuk selalu rendah hati. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus, dia menaiki keledai. Dia bukan naik kuda. Ya, artinya bahwa Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita, ya, supaya kita benar-benar hidup di dalam kerendahan hati, belajar daripada Tuhan Yesus. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, lewat kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Ada 4 pesan Tuhan bagi kita pada hari ini, dalam minggu pertama di bulan April ini. Yang pertama, hidup dalam ketaatan. Taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan mau, lakukan. Makanya saya selalu katakan kepada kita, ketika engkau berdoa, katakan, Tuhan, paksakan kehendak-Mu dalam hidupku. Supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Supaya apa yang kita lakukan, semua kehendak Tuhan
yang terjadi. Yang kedua, firman Tuhan berkata kepada kita, lakukan segala sesuatu, berikan yang terbaik, lakukan segala sesuatu dengan tulus. Dan yang ketiga, engkau harus hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Mari ambil waktu untuk selalu menyembah Tuhan, memberi yang terbaik kepada Dia. Bangun hubungan intim dengan Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan lewat engkau menyembah Dia. Dan yang keempat, hidup di dalam kerendahan hati. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, khususnya jemaat GNKP Indonesia, Jemaat Kalvari Bandung. Biarlah Tuhan terus memagari kita, darah Yesus memagari kita dari segala virus corona saat ini. Dan saya sebagai hamba Tuhan mendoakan, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kebenaran firman-Mu, renungan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati hidup kami, dan kami mengalami perjumpaan dengan Engkau sehingga hidup kami diubahkan. Mampukan kami Tuhan untuk melewati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Satu hal yang kami tahu Bapa, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan yang memimpin kami. Tuhan yang selalu menyertai kami. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus taat kepada Tuhan. Kami melakukan yang terbaik. Kami melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati kami. Bapa dalam surga, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini. Jemaat GNKP Indonesia, Jemaat Kalvari Bandung, dimanapun mereka berada, tangan Tuhan yang penuh kuasa turun atas mereka, memberkati mereka, melindungi mereka Bapa, dan menjauhkan mereka dari segala virus penyakit, segala virus corona saat ini Bapa. Kami percaya bahwa kami akan melewati ini bersama dengan Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dipulihkan bangsa kami Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan akan menghalau virus corona dari bangsa kami Bapa, bahkan dari seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kami. Dan akhirnya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, arahkan hatimu kepada Tuhan dengan iman dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Shalom.